ingat itu alelino. Untuk mengisi alelino dengan manusia. Waktu itu ceritanya masih kosong. Nggak ada ceritanya manusia ya di dunia tengah. Maka kemudian Datu Patotoe yang berkuasa di Kahyangan, yang berkuasa di dunia atas, mengutus anaknya yang laki-laki yang bernama Batara Buru ke dunia tengah sebagai laki-laki pertama di muka bumi. Kemudian Opu Samuda tidak mau kalah. Jika penguasa langit menurunkan laki-laki pertama di dunia tengah, maka penguasa laut kemudian memutuskan, saya punya 9 anak, dan putriku yang sulung yang bernama Wenyilik Timo, yang artinya kerlingan dari timur. Weh, bagus sekali namanya, kerlingan coy, kerlingan dari timur coy. Wenyilik Timo untuk muncul dari dasar lautan, dari palung terdalam di Todang Toja sebagai perempuan pertama. Maka di dunia tengah itulah bertemu sosok laki-laki pertama yang turun dari langit dan sosok perempuan pertama yang muncul dari dasar samudra. Dari situlah kemudian mereka membentuk dinasti yang kemudian menurunkan kita semua ini, anak cucunya yang sekarang hidup di tanah Sulawesi Selatan ini. Wah, jadi bapak moyang tak alien? Iya kan? Kan dari ya. Alien dong. Dari cerita tadi yang diabadikan dalam epos Lagaligo, ada yang tahu Lagaligo enggak? Saya kak, warung makan. Betul. Hah? Rumah sakit. Di waktu rumah sakit. Tahu kan Lagaligo? Iya. Dari cerita yang diabadikan dalam epos Lagaligo tadi dan juga terabadikan dalam tradisi lisan yang masih hidup di tengah komunitas bisu, yang kemudian juga masih hidup di tengah komunitas Towani Tolotang di Amparita. Kita melihat bahwa ibu kita, sosok perempuan pertama, itu munculnya dari dasar samudera. Laut bukan sesuatu yang ditakuti oleh nenek moyang kita dulu. Karena ketika mereka berlayar dan ya nauzubillah ya terjadi sesuatu, ya seandaikan ya terjadi sesuatu gitu, ketika mereka jatuh ke laut, jasad mereka tidak mengalami kematian. Namun mereka pulang kembali. Mereka pulang ke pangkuan ibu mereka yang ada di dasar samudera. Dari 3 dunia kosmologi dalam Lagaligo ini, kita berpindah ke dunia nyata. Kita melihat pulau kita tercinta. Wah, cantiknya nih pulau. Ada yang pernah pergi sini? Hah? Oh, kita sekarang di sini ya? Cantik sekali ya pulau ini. Bentuknya seperti apa pulau ini? Hah? Surga. Apa? Surga. Hah? Patembak-tembak? Masa? Mana yang ada patembak-tembak? Mana kokangnya? Mana ini? Inilah dia Pulau Sulawesi. Yang kalau kita lihat di peta memang bentuknya unik ya. Bentuknya unik. Keunikan bentuk ini ada maknanya ternyata. Ada artinya. Jadi bukan huruf K tadi ya. Oh. Kajang. K itu keren gitu ya. Enggak, sembarang. Jadi pulau kita ini terbentuk jutaan tahun yang lalu karena pertemuan berbagai macam daratan. Keunikan pulau ini adalah flora dan faunanya
Ditahu gitu apa itu flora dan fauna? Oh iya, itu binatang-binatang sama hewan-hewan. Nah, jadi flora dan fauna di Pulau Sulawesi ini tidak ditemukan di tempat lain di seluruh penjuru dunia. Kak, tapi ada kulihat cicak. Nah, di Jawa juga ada cicak. Ada kulihat lalat. Nah, di Sumatera ada juga lalat. Bukan maksudnya seperti itu, Ferguson. Ya, maksudnya flora dan fauna yang endemik. Ya, endemik itu artinya apa, Kak Feby? Tepuk tangan buat MC kita. Luar biasa. Kak Feby dari Pangona, tepuk tangan. Ya, jadi flora dan fauna yang khas Sulawesi ini hanya ditemukan di pulau kita. Coba, apa flora dan fauna khas dari Pulau Sulawesi? Pintar. Ada lagi apa? Itu sudah tahu. Itu jadi tahu. Ya ada banyak sekali. Kalau kita pernah ke Bantimurung kita lihat itu. Apa yang kita lihat kalau kita ke Bantimurung? Bukan monyetnya, bukan monyet putih ya, bukan monyet putih, tapi kupu-kupu. Nah, jadi dulu zaman dahulu kala teman-teman di abad ke-19 ada orang Inggris kurang kerjaan. Orang Inggris kurang kerjaan ini dia datang ke Pulau Sulawesi. Kerjaannya dia itu adalah mengumpulkan serangga dan kupu-kupu. Jadi waktu itu dia keliling Sulawesi ya, dia keliling Goa, dia keliling Maros, Pangkep segala macam, masuk ke pelosok-pelosok ke hutan-hutan. Kemudian dia juga kasih tahu anak-anak desa itu ya, anak-anak di desa yang dia tinggali. Kalau dapat kok serangga-serangga atau kupu